Di balik gemuruh stadion, di balik peluh yang menetes di atas rumput hijau, ada satu hal yang tak kalah panas dibanding atmosfer pertandingan. Gaji para pemain timnas. Mereka berlari demi lambang Garuda di dada. Tapi, jangan salah, ada juga transferan rutin yang mendarat mulus di rekening mereka tiap bulan. Bukan sembarang pemain, ini adalah para sultan lapangan yang sekali passing bisa beli kulkas 2 pintu cash tanpa mikir promo cicilan. Jadi, duduk yang manis, siapkan camilan, dan jangan bandingkan slip gaji kamu dengan mereka. Karena inilah 5 pemain timnas Indonesia dengan gaji tertinggi. 5. Asnawi Mangkualam. Siapa sangka, bek kanan yang satu ini bukan cuma lincah di sisi lapangan, tapi juga di sisi rekening. Bermain untuk Port FC di Liga Thailand, Asnawi digaji sekitar 250 juta rupiah per bulan, atau cukup untuk beli satu motor gede tiap tanggal tua. Dan katanya, kalau gaji telat sehari aja, bola di latihan dia tendang 2 kali lebih kencang. Keempat, Jordi Amat. Dari Spanyol ke Malaysia, lalu ke timnas Garuda. Jordi bukan cuma bawa pengalaman Eropa, tapi juga dompet Eropa. Bermain untuk Johor Darul Ta'zim, ia dikabarkan mengantongi sekitar 400 sampai 500 juta rupiah per bulan. Dengan gaji segitu, Jordi bisa traktir satu kampung makan sushi tiap Sabtu malam. Ketiga, Elkan Bagot. Bek muda jangkung ini bermain di Inggris bersama Blackpool, dan kini tengah naik daun. Gajinya diperkirakan tembus 600 juta rupiah per bulan, meski belum termasuk bonus dan sponsor. Katanya, Elkan pernah nolak endorse cilok karena takut dimarahin pelatih, padahal mahal juga tuh cilok London. Kedua, Shane Patinama. Fullback kiri yang gaya mainnya stylish dan gaya hidupnya juga tak kalah rapi. Main di Viking FK Norwegia sebelumnya, dan sekarang baru saja teken kontrak baru di Asia. Gajinya dilaporkan menyentuh angka 700 juta rupiah per bulan. Itu belum termasuk tambahan dari sponsor sepatu dan skincare. Serius, kulitnya kinclong banget. Dan yang terakhir di posisi 1, Sandy Walsh. Inilah sang sultan timnas, Sandy Walsh. Main di KV Mechelen, Liga Belgia, gaji bulanannya dilaporkan mencapai 800 juta hingga 1 miliar. Katanya, tiap kali dia bikin tackle bersih, ada notif masuk ke rekeningnya. Dan jangan salah, Sandy juga dikenal hemat. Mobilnya aja hybrid, bukan Lamborghini. Mereka membela merah putih dengan penuh semangat, dan di luar lapangan, mereka membela saldo rekening dengan semangat yang sama. Gaji tinggi memang menggoda, tapi semua ini hasil kerja keras bertahun-tahun. Maka, tetap semangat. Siapa tahu anak komplek kamu selanjutnya jadi bintang timnas dan punya gaji miliaran juga. Like, share, dan subscribe. Karena minggu depan kita akan bahas pemain timnas paling jago main Mobile Legends. Di tengah panasnya bursa transfer, gegap gempita stadion, dan riuhnya netizen membandingkan gaya rambut pemain bola, tiba-tiba FIFA datang memberi label. Bukan label harga, bukan juga label hubungan, tapi sebuah pengakuan pemimpin di lapangan. Dan yang mengejutkan, label itu bukan jatuh ke pemain viral yang joget di TikTok, tapi kedua pemain yang baru saja berganti KTP jadi merah putih. Yes, kita bicara tentang Jay Idzas dan Calvin Verdong. Dua pemain naturalisasi yang bukan cuma datang bawa paspor, tapi juga karisma ala jenderal lapangan. FIFA dalam rilis resminya mengapresiasi peran Jay Idzas dan Calvin Verdong sebagai leadership figures di skuad Timnas Indonesia. Mereka bukan hanya menambal lini belakang yang bolong, tapi juga menyalakan bara semangat di dada Garuda. Jay Idzas, bek tengah jangkung, elegan, dan punya otak setaktis guru catur. Saat lawan datang menggiring bola, dia tak panik. Ia menghitung langkah seperti sedang main sudoku. Bersih, tenang, dan seperti satpam komplek, dia selalu tahu siapa yang mencurigakan. Lalu Calvin Verdong.
Bukan Calvin Klein, tapi tetap fashionable di lapangan. Bek kiri dengan kaki kiri berstandar Eropa, namun hati yang kini 100% Indonesia. Umpan silang akurat, body balance kuat, dan selebrasi yang, masih malu-malu kucing. Indonesia sedang bangkit. Dari tim yang dulu hanya dijadikan pelengkap grup, kini jadi lawan yang ditakuti. Dan di tengah perubahan itu berdirilah dua tokoh utama, Idzas dan Verdonk, dua anak baru yang langsung jadi kakak kelas di ruang ganti. Keduanya bahkan sudah mulai terbiasa. Jay sudah tahu bedanya tahu bulat dan tahu isi. Calvin mulai bisa bedain mana nasi uduk dan nasi padang. Tapi yang paling penting, mereka mulai paham bahwa membela Garuda bukan cuma soal jersey, tapi tentang harga diri bangsa. FIFA mencatat, keduanya menunjukkan atribut kepemimpinan, komunikasi di lapangan, gestur pengarah, hingga kemampuan membaca permainan dalam tekanan. Bahasa Indonesia mereka belum lancar, tapi bahasa sepak bola fasih luar biasa. Ini bukan kisah dua pemain yang cari tempat aman di negara baru. Ini kisah dua pemimpin yang datang, melihat, dan ingin menang bersama kita. Jika dulu kita mengandalkan semangat, sekarang kita punya strategi, disiplin, dan pemimpin lapangan. Bukan karbitan, tapi berkelas. Jadi, buat kamu yang suka nyinyir di kolom komentar, lihat dulu bagaimana Jay Idzas dan Calvin Verdonk mengubah wajah timnas. FIFA sudah kasih label, sekarang giliran kita yang kasih dukungan. Bukan cuma komentar pedas dan stiker WA,